Manhwa ini dibuka dari suasana live streaming yang kacau. Ada seorang cowok yang lagi siaran, ngotot kalau semua yang kelihatan itu beneran kejadian, bukan settingan. Kolom chat langsung meledak, isinya pada heboh, ngerasa ini kayak lagi nonton film. Si cowok itu lalu muter kameranya dan di arah yang dia tunjuk, ada monster raksasa yang berdiri seperti mimpi buruk jadi nyata. Chat makin liar, pada nanya ini beneran atau enggak, soalnya anehnya belum ada berita apapun. Lalu suasana pindah. Ada seorang cowok yang buru-buru ngejatuhin ponselnya dan lari ke balkon apartemen, mukanya campur aduk, takut tapi juga kepo. Begitu dia mendongak, pantulan di matanya nangkep satu sosok besar di langit, bentuknya gelap dan mengancam, dua tangannya rapat kayak lagi berdoa. Cowok itu langsung jatuh ke belakang dan di titik itu dia ngerasa kalau mau jelasin gimana semua bisa sampai segini, dia harus narik ceritanya balik ke awal. 3 tahun yang lalu pas dia baru mulai masuk SMA. Dia jalan di lorong sekolah menuju kelasnya, kelas 3 untuk anak tahun pertama. Begitu dia masuk, ada satu orang yang tidur di dalam kelas, sementara yang lain sempat nengok ke arahnya, lalu buru-buru balik ngadep depan setelah sadar siapa yang baru masuk. Dia ngerasa atmosfernya canggung banget. Dia sempat mikir mending duduk di pojok aja. Akhirnya dia milih kursi, duduk, lalu ngeluarin napas panjang sambil ngerasa ini semua berat. Tapi di saat yang sama, dia yakin satu kelas juga lagi campur, aduk emosinya. Ada yang tegang karena lingkungan baru, ada yang cuek kayak nggak peduli dunia. Ada juga yang belum datang, telat entah kemana. Tapi dari semua itu, nggak ada yang sebingung dia. Di depan matanya tiba-tiba muncul sebuah jendela melayang. Dia ngucek matanya, ngecek ulang, tapi jendela itu masih ada. Isinya menyambut dia di sekolah, lalu ngasih instruksi aneh. Dia harus ngasih tangan hantu untuk dapat kemampuan spesial. Bahkan ada info soal Raja Iblis juga. Dia langsung ngerasa ini kebanyakan game seolah otaknya kebanyakan main sampai halusinasi. Belum sempat dia mencerna pengumuman dari intercom nyala. Katanya lagi ada pemadaman di kampus, jadi listrik dibatasi. Gara-gara itu, upacara masuk sekolah dipindah ke halaman tengah. Beberapa murid di kelasnya langsung berdiri sambil ngedumel kalau ini nyebelin. Mereka semua keluar menuju lorong dan yang bikin dia makin merinding, nggak ada satupun yang kelihatan sadar jendela itu ada di depan dia. Dia mulai mikir, jangan-jangan cuma dia yang bisa lihat. Ini beneran kayak status window. Dia sempat ngebanyol di kepalanya, bilang pernah ada penelitian kalau 80% cowok bisa lihat status window, tapi dia sadar itu ngawur karena dia cuma ngarang. Dia garuk tengkuk dengan gugup, ngerasa dia beneran mulai gila. Hari pertama sekolah, dia jalan ke halaman tengah, dan status window itu masih belum hilang. Dia bingung ini ngomongin apa, tiba-tiba bawa-bawa misteri, urban legend, sampai cerita hantu, padahal dia sendiri nggak suka hal begitu. Dia lihat ada opsi halaman kedua. Dia refleks ngulurin tangan ke arah jendela itu. Tapi tiba-tiba ada yang negur keras dari deket. Dia kaget disuruh baris yang bener. Dia mutusin fokus dulu ke upacara. Dia mikir nanti aja urusan jendela, dan anehnya, begitu dia beneran fokus ke upacara, status window itu mendadak lenyap. Kepala sekolah naik ke mikrofon, mulai ngasih pidato yang sok mengalir. Tapi kayaknya dia sendiri nggak nemu ritmenya. Di tengah kalimat, kepalanya tiba-tiba membengkak cepat, sampai akhirnya meledak seperti jerawat dipencet keras. Semua murid membatu. Bahkan para guru pun kayak nggak bisa bereaksi. Cairan dari kepala sekolah muncrat ke langit-langit, jatuh ke lantai ninggalin noda yang bikin perut mual. Cowok itu cuma bisa bengong, nanya dalam hati apa barusan yang terjadi. Salah satu guru naik buat ngecek, ngintip lewat pagar pembatas, lalu langsung pucat. Kepala sekolah itu udah nggak ada kepalanya. Guru itu panik teriak minta seseorang nelpon 9911, tapi begitu dia mau nelpon, dia pelan-pelan lupa nomornya sendiri. Bukan cuma dia, beberapa orang lain juga mulai mengalami hal yang sama. Kepala mereka ikut membengkak, lalu pop satu persatu kayak gelembung pecah. Muridan langsung jerit, lari tunggang langgang, nyari jalan keluar. Ada guru yang coba nenangin, nyuruh mereka nunggu, tapi guru itu malah ikut membengkak dan banyak murid lain juga kepalanya meledak. Cowok itu ngelihat semua kejadian itu kayak terjadi tepat di belakangnya. Dia langsung lari, cuma kepikiran satu hal. Dia nggak mau jadi korban berikutnya. Abis itu dia mulai mikir harus kabur kemana. Sebagian murid berhasil sampai gerbang depan, tapi mereka sadar gerbangnya sempit dan nggak kebuka. Cowok itu lihat orang-orang nggak bisa keluar. Di belakang para meledak makin mendekat. Dia sempat kepikiran manjat tembok, tapi di sisi lain dia lihat murid-murid saling tarik turun dalam panik kayak masa histeris tanpa arah. Dia sadar gerbang dan tembok terlalu padat. Kalau dia ikut nyelip di sana, dia bakal kejebak dan mati bareng mereka. Dia cari alternatif. Tiba-tiba pintu samping kebuka dan satpam keluar, nanya sebenarnya ada apa. Dia lihat semua orang lari pontang-panting, ada yang coba manjat tembok, dan satpam itu teriak nyuruh mereka berhenti karena bahaya. Beberapa murid yang deket langsung nyamperin satpam, maksa minta dia bukain gerbang. Satpam itu balik nanya apa mereka gila. Tapi karena takut, murid-murid itu malah jadi agresif, terus mendesak,
ngedorong, minta gerbang dibuka sekarang juga, sampai ngerubungin satpam. Cowok itu yang bahkan belum punya nama jelas di cerita ini, sempat mikir kenapa satpam itu segigih itu jaga gerbang tetap ketutup, padahal jelas ada yang salah. Tapi karena keributan itu, area tembok jadi agak renggang, kasih ruang sedikit, parah, meledak, makin deket. Cowok itu sadar dia nggak mau mati, konyol dapat Darwin Award, dia sprint nyampe ke tembok, loncat sambil nyenggol pagar besi. Ada murid yang nyamber kakinya, mohon jangan ditinggalin, tapi dia refleks nendang orang itu dan nyuruh dia menjauh. Tangannya kegores bagian runcing pagar, darah keluar tapi dia tetap memaksa lompat ke sisi luar tembok. Di saat dia jatuh di luar, dia sempat mikir takdir itu kayak hantu. Datang tanpa permisi, ngerusak hidup yang tadinya biasa. Dia juga baru sadar ternyata sejak awal dia udah terinfeksi. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya limbung, dan kepalanya akhirnya meledak juga. Sebuah jendela muncul, bilang dia mati dan bakal mulai lagi dari checkpoint sebelumnya. Layar seolah loading. Dia terbangun dengan jeritan di dalam kelas, tangan refleks nyari kepalanya sendiri. Dia panik, tapi begitu dia lihat sekeliling, semuanya balik ke awal, dan status window itu muncul lagi nyambut dia seperti tadi. Murid-murid lain nengok, bingung dia kena gangguan mental rasa apa. Sebagian ketawa, ngira dia cuma lagi trolling. Mereka bilang hari pertama udah ada orang aneh, lumayan menghibur. Tapi dia nggak ketawa sama sekali. Dia cuma kebingungan karena dia beneran balik ke kelas yang sama, murid-muridnya sama, suasananya sama. Dia bertanya-tanya apa barusan cuma mimpi. Tapi rasanya terlalu nyata buat disebut mimpi. Perutnya mual cuma karena nginget ledakan kepala itu. Dia mulai mikir, jangan-jangan dia beneran balik waktu. 2 kali mati, 2 kali balik ke masa lalu. Semuanya terlalu game buat jadi kebetulan. Intercom nyala lagi, pengumuman yang sama soal pemadaman dan upacara di halaman tengah. Dia refleks megang kepalanya, napasnya berat, dan dia sadar ini nyata. Kalau mau ubah hasil, kuncinya pasti di status window itu. Seolah ngerti jendela itu mulai ngasih narasi sendiri. Isinya bilang ini hari pertama dari 3 tahun ke depan di sekolah. Buat orang lain, itu harusnya momen seneng. Tapi buat dia, itu cuma awal dari mimpi buruk. Dia udah keburu yakin sekolah ini nggak normal. Dan ada firasat hal-hal aneh bakal terus terjadi. 3 tahun ke depan tiba-tiba kerasa kayak hukuman panjang. Status window menampilkan semacam tutorial. Dia diminta bikin 3 teman dan memulai sebuah klub, nanti dikasih 10 poin cerita hantu. Dia makin ngerasa ini gamenya kelewatan niat. Bedanya, rasa sakit waktu kepalanya meledak tadi jelas bukan virtual. Dia bingung harus ngapain sementara kelas didorong lagi menuju halaman tengah. Dia bertanya-tanya apakah kejadian itu bakal ngulang atau dia cuma kehilangan akal sehat. Dia terlalu sibuk mempertanyakan realita sampai matanya sempat ngelirik ke arah tembok. Kalau dia berdiri di bagian belakang kerumunan, dia bisa kabur lebih cepat kalau tragedi itu mulai lagi. Dia memutuskan, begitu ada tanda bahaya sedikit pun, dia bakal lari duluan. Kepala sekolah mulai pidatonya lagi, senyum palsu, kalimat pembuka yang sama, dan seperti sebelumnya, kepalanya meledak di tengah kalimat. Darah dan sisa-sisa muncrat di udara. Cowok itu langsung muter badan dan lari tanpa nunggu siapapun. Dia nggak peduli kerumunan di belakang. Dia cuma butuh tembus gerbang sebelum semua orang panik dan jalan keluar ketutup. Tapi kerumunan itu ternyata cepet. Begitu dia menoleh, mereka udah deket, ngejar kayak naluri bertahan hidup mereka kebuka paksa. Dia dapat ide kilat. Dia teriak buat narik perhatian satpam yang tadi. Satpam keluar dari posnya, nanya kenapa ribut. Cowok itu langsung nunjuk satpam itu dan teriak ke semua orang kalau satpam punya kunci. Dan kuncinya dibutuhin buat buka gerbang utama. Satpam langsung beku. Kerumunan yang panik langsung belok arah dan ngerubung satpam, maksa minta kunci. Rencananya berhasil. Begitu mereka terdistraksi, dia nggak jadi manjat tembok. Kali ini dia milih manjat gerbangnya langsung. Dia berhasil lewat ke sisi luar. Dia jatuh agak ngaco, pendaratannya jelek, tapi dia nggak berani santai. Dia ingat terakhir kali dia mati di area ini. Jadi dia langsung lari sepanjang jalan, pengen sejauh mungkin dari sekolah itu. Tapi baru beberapa langkah tubuhnya melemah. Dia jatuh, pandangannya kabur, lalu pingsan. Dia bangun di rumah sakit. Begitu matanya kebuka, dia lihat orang-orang pakai hazmat suit. Kejadian itu akhirnya punya nama resmi. Insiden ledakan kepala 300 orang di SMA Noong. Pemerintah nganggap itu penyakit menular. Dia termasuk sedikit orang yang selamat. Orang tuanya masuk ke ruangan, wajah mereka hancur karena khawatir. Dia lega banget lihat mereka. Mereka saling peluk dan dia baru sadar. Katanya butuh 10 hari sampai akhirnya dia bisa ketemu orang tuanya lagi. Setelah itu dia digeruduk media dan polisi lama banget, ditanya macam-macam. Tapi pada akhirnya hidup kembali normal. Cuma satu masalah yang nggak pernah normal. Status window itu masih ada. Dia pulang ke rumah, duduk di kamarnya, cuma menatap jendela itu seperti menatap penyakit yang nggak kelihatan. Di saat itu suara ibunya kedengeran
kedengeran manggil namanya. Ibunya ngingetin kalau besok hari kelulusan, jadi dia harus tidur cepat. Dia menghela napas, berusaha menutup status window, baru di situ jelas kalau udah 3 tahun sejak insiden itu, dan jendela itu masih ngejar dia sampai sekarang. Dia pernah coba nurutin, dia pernah bikin teman dan ikut klub, tapi nggak ada apa-apa yang berubah. Jadi selama ini dia memilih menghindar, sampai akhirnya dia percaya ini cuman halusinasi yang menetap. Tepat saat jam menunjukkan tengah malam, status window menampilkan pesan baru. Hari kelulusan telah tiba dan Raja Iblis telah dibangkitkan. Ponselnya bunyi emergency alert, kebangun paksa. Di luar sana, orang-orang di seluruh kota mendongak ke langit, bingung ada apa. Di titik itu, adegan awal jadi masuk akal. Monster raksasa yang muncul di langit itu ternyata Raja Iblis. Jun sekarang akhirnya punya nama, menyadari lokasinya dekat sekolah yang dulu ditutup. Dia jatuh ke lantai lagi, sadar sepenuhnya kalau status window itu nyata. Di saat yang sama, dia merasakan tatapan dingin seolah mengarah tepat ke dirinya. Rasanya kayak dia baru aja bikin kontak dengan sesuatu yang bukan manusia. Tubuhnya mulai mati rasa. Kesadarannya runtuh. Rasa dirinya sendiri menghilang. Tinggal kekacauan murni sampai akhirnya dia mati dengan cara yang bahkan nggak bisa dia pahami. Status window menyatakan dia mendapatkan bad ending karena menutup mata. Setelah itu, sistem memulai regresi dan mereload save sebelumnya. Dia tersentak bangun dalam seragam sekolah, status window yang sama muncul lagi di depan matanya. Intercom nyala lagi, pengumuman pemadaman yang sama. Murid-murid di kelas kembali mengeluh, pola yang sama seperti naskah yang diputar ulang. Seperti biasa, ada satu murid yang kelihatan mikirin masa depan, sempat ngelihat sekeliling, lalu kembali jadi NPC di tempatnya. Jun gemetar, ketakutan. Semuanya mulai lagi. Dia kira dia udah melewati itu, udah kebal, udah mati rasa. Tapi ingatan itu masih seger, kayak kejadian kemarin. Pintu kelas kebuka. Guru wali kelas masuk dan nanya kenapa mereka belum keluar. Jun ingat dulu guru ini juga ngeburu-buru mereka keluar. Guru itu nyuruh semua berdiri dan membangunkan yang tidur. Di belakang kelas ada seorang cewek yang masih tidur. 2 murid lain kelihatan gugup banget. Salah satunya cewek yang gerak-geriknya canggung. Satunya lagi cowok berkacamata yang kelihatan takut. Jun heran kenapa mereka nggak berani bangunin cewek tidur itu. Begitu guru nyuruh lagi, Jun menoleh ke belakang, menghela napas, dan akhirnya bilang, "Oke." Di kepalanya, Jun menilai 2 murid tadi tipe herbivora. Sementara cewek yang tidur itu lebih kayak karnivora, setidaknya dari cara dia berpakaian. Dia ngerti mereka pasti takut, tapi dia berdiri dengan pikiran lain. Dia baru aja hidup 3 tahun, secara mental dia merasa lebih tua. Jadi kekhawatiran kayak gini harusnya gampang. Dia memutuskan buat nunjukin gimana caranya jadi dewasa. Dia maju ke arah cewek itu, ngulurin tangan, lalu malah gagap parah. 5 menit dia cuma berusaha nyusun 1 kalimat. 2 herbivora itu langsung ngerasa mereka barusan ngirim orang sejenis buat disembelih. Cewek itu sama sekali nggak ngasih respons. Jun berusaha pura-pura bukan pecundang tanpa pacar, tapi kenyataannya dia bahkan nggak bisa ngomong sama cewek. Cewek itu pelan-pelan ngangkat kepala, menatap Jun dengan tajam. Jun langsung ciut karena dia memang gampang terintimidasi sama perempuan. Cewek itu mundurin kursinya, berdiri lalu jalan keluar tanpa peduli. Jun sempat ngerasa dia bakal dipukul. Guru wali kelas ngintip lewat jendela kelas saat mereka jalan di lorong, bilang kelas-kelas lain udah duluan keluar. Jun mulai mikir langkah berikutnya. Dia ingat pola 3 tahun lalu. Kalau semuanya dibiarkan, hasilnya bakal sama. Dia harus mengubah sesuatu. Dia manggil gurunya dan bilang mungkin dia bakal susah berdiri di halaman karena dia anemia. Guru itu melihatnya sebentar, bilang dia nggak kelihatan anemia karena tubuhnya nggak kurus. Jun cepat bilang itu nggak ada hubungannya sama berat badan. Guru itu mikir, masih ragu. Jun berusaha meyakinkan, bilang kalau dia pingsan nanti orang tuanya bakal bikin masalah besar. Guru itu mempertimbangkan, sadar itu bisa jadi urusan. Akhirnya guru itu bilang dia bakal bawa Jun ke UKS. Mereka jalan ke UKS. Begitu guru itu keluar, Jun ngintip lorong dan memastikan dia beneran pergi. Dia nutup pintu UKS dan menarik napas panjang. Dia udah mati 2 kali dan dia nggak mau ada yang ketiga. Dia mikir kalau ini beneran sistem kayak game, pasti ada petunjuk di kelas. Jadi dia membuka pintu UKS lagi buat balik, tapi dia kaget. Di depan pintu, 2 murid herbivora tadi berdiri di sana. Jun nanya mereka ngapain di sini. Cewek itu menjelaskan dengan canggung. Katanya pas guru pergi, cewek jaket merah yang tadi jalan keluar malah balik ke kelas. Jadi mereka ngikutin. Jun bilang mereka lebih berani dari yang dia kira. Cowok berkacamata berdehem lalu bilang kalau dia juga nggak jauh beda. Abis itu dia nanya gimana anemia Jun. Jun langsung bilang itu bohong. Dan di luar itu, dia menilai mereka kayaknya udah jadi kaki tangan juga. Entah mereka sadar atau enggak. Jun bilang mereka mending ngumpul dulu dan ngobrolin ini baik-baik. Di kepalanya, cara ini jauh lebih masuk akal. Kalau dia ngulik sendirian, ujung-ujungnya cuma buang waktu. Tapi kalau mereka ngomong, mungkin ada celah informasi yang kebuka. Jadi dia mulai ngenalin diri, ngaku namanya Lee Jun. Cowok berkacamata akhirnya nyebut namanya juga. Namanya terdengar kayak
on Gang One. Sementara si herbivora satunya lagi bernama Yun. Jun malah nyeletuk di kepala nama si berkacamata itu bener-bener niat. Soalnya terdengar kayak kacamata versi Korea. Dia mutusin buat nyebut dia Gian biar gampang dan konsisten. Jun nanya kenapa mereka juga nggak keluar kelas. Yun sempat ngaku kalau otaknya suka lemot, tapi status window justru muncul lagi bilang pemahaman Jun soal Sona naik 5 poin. Jun langsung ngeh ini lagi-lagi sistem game yang ikut campur seenaknya. Sementara Gian bilang dia memang nggak keluar dari kelas. Jun tiba-tiba keinget cerita hantu yang berkaitan sama pengumuman sekolah. Dia langsung nanya itu apa. Gian bilang itu soal pemadaman, salah satu ghost story yang cukup terkenal. Jun merasa makin ganjil karena istilah ghost story juga muncul di status window. Jun minta Gian jelasin lebih jauh. Gian mulai ceritain. Katanya suatu hari ada pemadaman listrik pas kelas sore. Gelap mendadak bikin murid-murid kaget, tapi ada siaran pengumuman yang nyuruh semua orang pergi ke halaman tengah. Saat yang lain keluar, murid terbaik di kelas malah tetap tinggal di ruang kelas. Melihat itu, murid peringkat 2 nanya kenapa si peringkat 1 nggak pergi, apa dia harus tetap belajar. Bahkan di situasi kayak gini, demi jadi yang terbaik. Murid terbaik itu pelan-pelan ngasih balik pertanyaan, seolah heran mereka nggak sadar. Intinya, gimana caranya ada siaran pengumuman kalau listrik lagi padam. Jun dan Sona sama-sama bingung nanya apa, cuma itu doang. Gian malah balik nanya apa Jun pernah dengar sebelumnya. Jun bilang kedengeran agak familiar, tapi dia minta lanjutannya. Gian bilang ada beberapa variasi, tapi begitulah ghost story, selalu berubah-ubah. Kadang ada versi yang bilang mereka ngintip keluar dan melihat halaman tengah penuh darah. Jun langsung refleks nanya, apakah ada yang selamat? Gian bilang aman buat diasumsikan begitu, tapi itu cuma cerita, bukan kejadian beneran. Jadi kenapa Jun malah kelihatan serius? Jun ngaku itu bener, tapi dia tadi memang nganggap cerita itu serius, makanya dia memilih tinggal. Gian bilang itu juga sedikit mengganggu pikirannya, karena bener intercom nggak harusnya bisa dipakai pas listrik padam. Jadi dia memutuskan duduk aja di kelas, walau dia juga sempat mikir mungkin ada sistem cadangan yang bikin siaran tetap bisa jalan. Jun menilai Gian kelihatan semangat dan tipe orang yang suka nunjukin dia pintar. Status window muncul lagi, pemahaman Jun soal Gian naik 20 poin. Jun buka status window sekali lagi, ngecek ulang isi yang nyebut ghost story, dan dia ngerasa harus nemuin hubungan di balik ini semua. Sona tiba-tiba ikut nimbrung, bilang dia merasa ceritanya menarik. Jun kaget dia ngomong. Jun ingat Sona tadi bilang dirinya agak lemot, tapi dia nggak nyangka levelnya bisa segitu ekstrem. Di saat yang sama, Jun sadar dia barusan kelihatan seperti menatap Sona tanpa kedip. Dia buru-buru minta maaf. Upacara dimulai. Kepala sekolah mulai bicara. Dinginnya merambat turun di tulang punggung Jun karena dia ngerasa momen ledakan itu bakal datang lagi. Kepala sekolah pelan-pelan mendekati bagian kalimat yang sama. Jun menutup mata, siap-siap nunggu kepala itu meledak. Tapi tidak ada ledakan. Kepala sekolah lanjut pidato seperti normal, seolah nggak ada apa-apa. Jun langsung kebengongan. Dia sadar dia selamat dan tepat setelah itu, status window muncul, bilang dia telah menemukan broadcast ghost story dan mendapatkan 5 poin ghost story. Jun menjulur di atas meja dan menghela napas keras, murni karena lega. Gian sampai loncat kaget, nanya ada apa dan apa sesuatu barusan terjadi ke Jun. Jun cuman ketawa kecil, bilang Gian nggak bakal percaya walaupun Jun cerita. Di saat itu, tutorial juga seperti kelar, entah itu benar-benar tutorial atau Jun yang salah paham. Tapi yang jelas, Jun dapat 10 poin ghost story dan akhirnya membuka fitur status window. Upacara penerimaan murid baru selesai. Jun ngelihat status window miliknya, ada bagian disposition, ada quirk, dan ada slot inventory. Informasinya kebanyakan, dan Jun makin ngerasa ini beneran kayak game yang punya statistik dan fitur. Jun menekan bagian disposition buat baca detailnya. Isinya panjang banget dan dia jelas nggak mau ngunyah semuanya. Dia cuma narik garis besarnya. Dispositionnya dibilang nggak konsisten dan berubah-ubah tergantung situasi. Dia langsung sadar itu artinya dia pengecut kelas berat. Penjelasan itu bilang kepribadiannya agak bermasalah dan satu-satunya sisi positif, dia cuma kemampuan mikir buat kabur dari situasi sulit. Jun menggerutu dalam hati, penjelasannya nyebelin tapi masuk akal. Selama ini dia memang tipe orang yang bisa jalan setengah, tapi jarang benar-benar nyelesain sampai akhir. Jun jadi mikir, mungkin semua itu efek disposition. Status window terasa kayak tahu dirinya lebih dalam daripada dia sendiri. Dan kalau begitu, harusnya dia bisa pakai ini buat orang lain juga. Dia menatap Gian dan membuka status window milik Gian. Jendelanya muncul, tapi sebagian besar masih berupa tanda tanya. Tetap aja, Jun bisa nangkep vibe kalau Gian tipe wiki warrior, kebanyakan teori dan hafalan. Jun merasa Gian memang seperti yang dia kira. Jun lalu nyoba buka status window Sona, tapi isinya hampir semua tanda tanya. Yang kelihatan cuma kalau dia bersikap lambat dan usianya 16. Jun ngerasa info yang dia dapat soal Sona jauh lebih sedikit, jadi kemungkinan besar ini karena level pemahamannya masih
rendah. Jun penasaran sama cewek jaket merah yang kelihatan delinquent. Dia buka status window cewek itu juga. Namanya Lee Jin. Tapi informasi tentang dia kosong. Pemahaman Jun soal Lee Jin masih nol. Jadi semuanya tertutup. Jun menelan ludah. Status window ini tahu hal-hal tentang dirinya yang bahkan dia sendiri nggak sadar. Sistem itu juga tahu nama dan usia orang-orang padahal Jun nggak pernah nanya. Jendela itu seolah bisa lihat jauh melewati persepsi normal manusia. Jun memejamkan mata, merangkum realita yang lagi dia jalani. Ada ghost story yang entah kenapa terjadi di dunia nyata. Ada sistem game yang cuma dia yang bisa lihat. Dan seperti game, kalau dia mati, dia bisa respawn. Dia juga masih nggak paham apa gunanya poin ghost story. Status window bilang dia juga sudah menyelesaikan quest membuat 3 teman. Jun langsung berhitung di kepala. 2 harusnya Gian dan Sona. Tapi kemungkinan Lee Jin juga ikut ke count. Jun malah heran sendiri. Kenapa bisa begitu? Di kepalanya kalau ada delinquent ngomongin kata teman, biasanya itu selalu pertanda bahaya. Jadi dia merasa harus waspada sama hal itu. Setelah upacara, mereka balik ke kelas. Guru mereka muncul. Namanya tercatat Daming. Jun bingung kenapa nama gurunya terasa kayak guru versi Korea. Daming nyuruh semua murid baca handout dengan teliti. Jun lihat kertasnya. Mayoritas isinya cuma aturan-aturan umum yang rasanya common sense. Tapi kepalanya udah sakit, jadi dia beneran nggak mau baca. Anehnya, beberapa murid yang benar-benar baca malah terlihat agak khawatir dengan isi kertas itu. Beberapa saat kemudian ada pengumuman baru. Dibilang handout, itu salah cetak dan bakal diambil kembali. Daming kembali ke kelas sambil ngos-ngosan, bilang ada kesalahan. Dia nyuruh murid-murid di bagian belakang ngumpulin semua kertas dan menyerahkannya ke dia. Jun menoleh ke belakang, bertanya-tanya apa ada yang aneh di kertas itu. Tapi seseorang dengan cepat menariknya balik sebelum Jun sempat baca. Jun mengakui gerakannya cepat banget, tapi dia anggap ya udah. Soalnya dia bisa tanya Gian atau Sona nanti. Gian malah bilang dia nggak baca sama sekali. Jun terdiam, nggak percaya. Tapi Sona menyela, bilang dia sempat baca handout itu. Jun langsung nanya kesalahannya apa. Sona bilang secara susunan, tulisannya sebenarnya benar. Cuma ada sesuatu yang ganjil. Jun dan Gian sama-sama nanya itu apa. Sona bilang dia nggak bisa baca semuanya, tapi di sela-sela aturan normal, ada bagian yang memperingatkan supaya hati-hati pada seorang perempuan tertentu. Di situ tertulis perempuan itu adalah laughing woman dan mereka harus menghindarinya. Jun makin bingung. Sona bilang di handout itu juga ada petunjuk cara waspada terhadap perempuan itu, tapi dia nggak inget detailnya. Jun menilai ini kayak prank. Gian bilang itu memakai ghost story yang lagi populer. Jun berhenti menganggap ini kebetulan. Dia minta Gian jelasin ghost story itu. Gian bilang kisahnya lagi viral di internet, dan bakal lebih cepat kalau langsung ditunjukin. Gian bilang dia bakal bikin grup chat karena tadi mereka udah tukeran nomor. Gian nyuruh Jun lihat foto yang dia kirim. Ponsel Jun bergetar. Yang muncul di layar adalah semacam dokumen aneh seperti kontrak atau manual. Isinya menjelaskan sebuah apartemen yang dibangun khusus untuk karyawan. Ada bagian yang bilang, kalau ada anggota keluarga yang religius, pengajuan bakal ditolak saat mengurus dokumen di departemen yang berwenang. Ada instruksi untuk menyerahkan apapun yang bisa menunjukkan waktu setelah pindah masuk. Ada juga peringatan kalau pembatalan aplikasi tidak diterima jika alasannya halusinasi mendengar suara atau alasan kesehatan lain. Lalu ada bagian demi keamanan yang bikin tengkuk merinding. Unit paling ujung di setiap lorong selalu kosong dan kalau lampunya menyala atau terdengar suara harus diabaikan. Apartemen itu juga nggak punya lantai 4 karena alasan religius. Dan kalau lift berhenti di lantai itu, orangnya disuruh mengakhiri hidup sebelum ketahuan. Aturannya makin gila. Masuk tangga darurat di malam hari dilarang. Kalau terpaksa pakai tangga, harus merangkak. Gian nanya apakah Jun paham. Jun malah balik nanya. Selain isi catatan itu, kenapa dokumen ini menyuruh mereka menghubungi Departemen Farmasi? Apa ini soal eksperimen manusia? Gian bilang itu salah satu interpretasi. Jun nanya apa jawaban yang benar. Gian bingung nanya maksudnya apa. Jun jelasin. Dokumen seganjil ini pasti punya kesimpulan atau jawaban tersembunyi. Gian menunduk sebentar, melirik Sona, lalu bilang ghost story memang nggak punya ending atau kesimpulan. Katanya dokumen itu diposting seseorang lewat Clover, dan itu bukan sesuatu yang punya jawaban final. Jun menyimpulkan berarti orang cuma upload foto begitu aja. Gian mengiyakan sambil mengaku dia juga nggak ngerti kenapa obrolan ini jadi sejauh ini. Jun minta maaf dan sadar Gian nggak suka dianggap sok nggak paham. Gian merangkum. Yang disebut manual ghost story itu sebenarnya cuma kebiasaan menyelipkan peringatan aneh di dokumen yang kelihatannya normal.
Jun kembali teringat Laughing Woman dan bisa ngerasain kalau ini bakal jadi masalah baru. Di lorong kelas 3 ada suara tawa perempuan. Seseorang berjalan melewati deretan pintu kelas tertawa pelan. Di tangannya ada box cutter. Senyumnya manis, tapi yang kebayang justru dingin yang menusuk. Daming menutup hari itu, nyuruh semua murid pulang dan memastikan buku pelajaran yang dibawa sesuai jadwal. Murid-murid mulai beranjak, ngobrol soal buku. Jun malah ketawa sendiri karena dari pengalaman 3 tahun yang baru dia lewati, dia tahu kebanyakan dari mereka nggak bakal buka buku itu di rumah. Sona manggil Jun, kelihatan mau ngomong sesuatu tapi grogi. Jun cepat nangkep maksudnya. Jun nanya apa, Sona mau jalan bareng. Sona langsung senang dan mengangguk. Jun nanya apakah Gian udah pergi. Sona nunjuk ke arah lain, bilang Gian masih di situ. Gian lagi ngobrol sama cowok yang tadi cuma main game. Jun memikirkan sesuatu, lalu di kepalanya dia memberi julukan 2 orang itu sebagai duo gendut kurus. Bel sekolah akhirnya bunyi, resmi mengakhiri hari. Jun dan Sona jalan pulang bareng. Jun nanya apa, Sona pulang lewat arah kiri gerbang sekolah. Sona mengiyakan. Jun bilang dia harus ke kanan, jadi mereka bakal pisah di jalan. Sambil melangkah, Jun mikirin soal pemahaman di status window. Sistem itu nggak nunjukin bar, level, atau angka yang jelas, cuman bilang dia harus menaikkan pemahaman. Tapi tadi dia lihat angkanya 5 dari 100, jadi dia coba menebak cara naikinnya. Jun mulai ngobrol tentang apartemen tempat Sona tinggal, bilang usianya udah lebih dari 30 tahun dan biasanya penghuninya orang tua. Jun ngerasa itu bisa jadi petunjuk. Jun lalu mencoba beberapa kata yang menyinggung keadaan ekonomi Sona, sampai dia menyebut Sona miskin dalam berbagai variasi. Tapi pemahaman nggak naik sama sekali. Jun menggerutu, mungkin caranya bukan begitu. Dia menilai mungkin pilihan katanya yang salah, atau sistemnya nggak segampang itu. Tapi dia tetap mencoba lagi menyebut Sona miskin dengan cara yang berbeda berkali-kali, seolah Sona kena tembakan nyasar terus-menerus tetap nggak ada perubahan. Jun akhirnya berhenti. Dia mulai mikir ini butuh deduksi yang lebih dalam. Sona memang lambat dan jarang ngomong. Mungkin dari awal dia introvert, tapi juga mungkin ada pengaruh lingkungan. Jun merenung, mungkin lingkungan rumah Sona membuatnya seperti itu. Bisa jadi tumbuh dalam keadaan susah bikin dia kesulitan berinteraksi, pelan-pelan mengikis rasa percaya diri, sampai dia jadi pemalu dan kaku. Begitu pikiran itu selesai, status window bereaksi. Pemahaman Jun soal Sona melonjak 30 poin. Jun kaget. Ternyata cara itu berhasil. Sona memanggil Jun lagi. Mereka sudah sampai dekat gerbang. Di situ Satpam menegur seorang murid perempuan soal sepatu, dan Jun keinget Satpam itu dulu pernah dikerubungi masa panik. Jun dan Sona saling pamit. Sona berjalan duluan, tapi Jun memanggilnya buat menahan sebentar. Jun berusaha nyari kata-kata yang tepat, lalu akhirnya cuma mengeluarkan satu hal yang paling mudah. Jun meminta maaf pada Sona. Saat itu karena buat Jun sudah seperti lewat 3 tahun sejak terakhir kali pulang dengan cara begini, semuanya terasa nostalgia. Ada sedikit rasa senang yang muncul tanpa dia sadar, seperti balik ke rutinitas biasa yang sempat hilang. Tapi di tengah rasa itu, Jun lupa satu fakta penting. Begitu mereka sampai di depan apartemen, Jun mengangkat tangan mau menekan bel, lalu membeku. Jun sama sekali nggak tahu unit mana tempat Sona tinggal. Di saat dia kebingungan, seorang perempuan dewasa kebetulan keluar dari salah satu pintu. Jun langsung merasa timing itu terlalu pas. Jun refleks nyelonong masuk sebelum pintu keburu nutup, lalu cabut cepat balik ke rumahnya sendiri. Begitu pintu kebuka, dia keinget ibunya yang kerja jadi kasir. Walau secara teknis dia barusan hidup bareng mereka selama 3 tahun, rasa kangen itu malah numpuk di dada sekarang. Di kepalanya, nggak mungkin orang tuanya selamat dari Raja Iblis kalau semua berjalan seperti sebelumnya. Di meja, dia lihat ada uang receh ditinggalin, lengkap dengan pesan dari ibunya yang nyuruh dia beli makan. Wajahnya sempat cerah waktu ngebaca, tapi langsung nyelutuk sendiri, heran di mana ada ayam semurah itu. Akhirnya dia ngambil makanan dari kulkas dan makan seadanya sambil ngerasa satu hal yang nggak bisa dibantah. Pulang ke rumah itu rasanya nggak ada tandingannya. Dia menoleh ke sekeliling dan ngecek keadaan. Nggak ada yang kejadian. Tapi di sekolah tadi dia sama sekali nggak bisa nurunin kewaspadaan, setidaknya di sini dia bisa napas lebih panjang. Namun, pikiran soal Raja Iblis tetap nempel, bikin dia bertanya-tanya gimana caranya orang kayak dia bisa ngelawan sesuatu begitu. Dia rebahan di sofa, ngerasa ini seperti arc baru yang kebuka. Walau dia sudah melewati 3 tahun, tetap aja semuanya terasa kayak mulai dari nol. Dia menghela napas panjang, lalu kesel sendiri karena sadar artinya dia harus ngulang ujian nasional lagi. Di kepalanya cuman ada satu kata yang pantas.
Sial, sore makin jalan. Ada bunyi pintu berdengung, Jun langsung melompat dari kasur dan lari keluar kamar nyamperin pintu dengan gerakan panik. Begitu kebuka, orang tuanya ada di sana. Mereka kaget lihat Jun heboh sendiri. Jun terlihat terlalu girang sampai bikin mereka salah paham, nanya apakah dia habis lihat hantu atau apa. Jun buru-buru membantah itu. Ibunya lalu nanya mau makan apa malam ini. Jun cuma jawab apapun terserah ibunya dan ibunya makin yakin anaknya lagi aneh. Jun melirik status window. Tertulis ini percobaan kedua dengan 13 poin ghost story dan casualty rate 2%. Ada banyak info lain tapi dia menahan diri, ngerasa nanti aja dibahas kalau sudah penting. Dia tetap bingung sama istilahnya. Di logikanya, percobaan pertama itu waktu kepalanya meledak, percobaan kedua itu kematian di hadapan Raja Iblis. Jadi ini harusnya percobaan ketiga. Tapi sistemnya punya cara ngitung sendiri dan Jun memilih berhenti debat sama sesuatu yang enggak dia pahami. Dia masih nggak tahu GS points itu buat apa, casualty rate itu ngitung apa, dan fitur klub juga masih terkunci. Karena penasaran, dia buka tab statistik. Di sana ada catatan semua waktu yang dihabiskan buat aktivitas tertentu, sampai angka kematiannya juga ada. Jun langsung curiga, ini dibuat sama stalker apa gimana. Dia pindah ke tab pengaturan. Isinya mirip pengaturan game biasa. Rasa penasaran Jun makin besar, jadi dia mutusin buat eksperimen. Dia semacam mengajak dirinya sendiri buat recap, bukan cuma biar dia paham, tapi juga buat menahan panik. Di pengaturan visual, dia bisa ngatur brightness, kontras, dan gamma, biar lebih jelas di gelap. Begitu dia utak-atik, pandangannya terasa seperti dipasang filter langsung di mata. Pengaturan audio bikin telinganya terasa seperti pakai earplug mahal, suara jadi kebaca rapi. Tapi pengaturan kontrolnya berantakan. Sampai ada momen ketika dia gerakin kaki, yang bergerak malah tangannya. Dia hampir kehilangan akal, tapi akhirnya berhasil reset dengan susah payah. Keesokan harinya di kelas, Daming bilang mereka bakal pilih tempat duduk lewat undian. Semua diminta maju ambil lot, Jun narik satu dan angkanya 26. Dia jalan ke kursinya lalu sempat melihat siapa yang duduk di sebelah. Jantungnya nyaris berhenti karena wajahnya terlalu cantik sampai Jun nggak berani ngangkat niat ngobrol. Tapi keberuntungan itu palsu. Kursi sebelahnya ternyata ditempati Esmo. Jun menelan ludah lalu tetap formal ngenalin diri seadanya. Esmo membalas dengan senyum santai. Jun langsung ngenalin ini orang yang kemarin nongkrong bareng Gian. Nama aslinya Oduan, dan pemahaman Jun soal dia naik 15 poin. Jun langsung nyerempet topik yang paling dia kejar. Dia nanya soal handout hari itu karena walau Sona sudah cerita, dia butuh info sebanyak mungkin. Oduan mendorong kacamatanya ke atas, mendengus kecil, dan langsung mengarah ke inti seolah yang dimaksud pasti Laughing Woman. Jun memandang Oduan dengan tatapan kecewa. Di kepalanya, ini anak kok aneh banget. Oduan memberi peringatan singkat. Kalau sampai lihat Laughing Woman, jangan sok kenal. Jangan bertindak seolah tahu siapa dia. Habis itu, Oduan nyelipin satu frasa Jepang yang intinya tidak bagus. Jun langsung menyesal sudah ngajak ngomong. Dia memutuskan lebih baik tanya Sona saja. Dia jalan ke arah Sona, melihat Sona agak telat hari itu. Sona mengaku neneknya bangunin kesiangan. Jun nanya apakah Sona sudah ngobrol sama teman sebangkunya. Sona bilang belum. Jun akhirnya menyapa teman sebangku Sona dan ngenalin dirinya. Cewek itu mengangkat wajahnya. Jun kembali kepikiran kalau dia cantik dan makin kesal karena yang jadi teman sebangkunya malah Esmo. Cewek itu ngenalin diri sebagai Haeyun. Jun menahan malu lalu nanya soal handout dan peringatan aneh di dalamnya. Haeyun bilang memang aneh. Intinya kalau melihat perempuan dengan senyum ganjil di sekolah, mereka harus pura-pura nggak melihat sampai perempuan itu lewat. Haeyun sempat terkekeh karena kedengarannya creepy, seperti mencari persetujuan. Tapi Jun justru kaget karena Haeyun ingat detailnya sejelas itu. Jun mulai mikir, ghost ini kemungkinan beneran bakal muncul. Nalurinya kepengin nyari, tapi peringatannya malah bilang, jangan sok kenal dan jangan sengaja mencari. Di tengah itu, perut Sona tiba-tiba bunyi keras. Haeyun menoleh, Jun juga menoleh, dan Sona langsung merah karena malu. Jun menyimpulkan Sona belum sarapan. Dia bilang nanti saat istirahat mereka ke kantin. Di minimarket sekolah, Jun sempat melihat sebuah box cutter dijual di etalase. Orang-orang menumpuk, rame banget. Jun bertanya-tanya apa mereka bisa kebagian beli sebelum jam istirahat habis. Sona bilang dia juga nggak yakin. Jun memilih nekat, ngerasa lebih baik coba daripada enggak sama sekali. Dia ambil sesuatu dan nanya Sona mau ambil apa. Sona terlihat gugup, tapi belum sempat jawab. Mereka menoleh karena ada keributan. Beberapa murid ribut soal dorong-dorongan. Seorang cowok membela diri, bilang dia nggak ngedorong siapapun. Dia berbalik dengan muka kesal. Begitu dia mengangkat kepala, ada perempuan tinggi yang tertawa tanpa henti. Mereka sempat
sempat heran apa perempuan itu gila. Lalu tiba-tiba perempuan itu menjerit kata penolakan keras dan dalam gerakan cepat, box cutternya menyabet wajah cowok itu. Dalam sekejap, kepala cowok itu terpisah dan melayang seperti dipantulkan, pikiran dan hidupnya seperti disebar ke seluruh ruangan. Perempuan itu tetap tertawa, bahkan setelah membunuhnya. Jun menoleh dan rasanya jantungnya jatuh ke lantai. Sona juga melihat, lalu menutup mulut karena shock. Murid-murid lain panik, berhamburan, lari. Perempuan itu meluruskan box cutternya, lalu lanjut mengamuk, membabat mereka satu persatu. Potongan kepala terlempar ke segala arah, secepat potongan kertas disayat. Jun langsung yakin ini perempuan dari Handout, entah karena tawanya atau karena cara dia membantai tanpa pilih-pilih. Sona juga tertegun saat melihatnya. Jun menarik tangan Sona dan memaksa dia lari. Jun mengarahkan Sona ke jendela kecil di belakang meja kasir. Di kepalanya, dia berusaha mengingat isi peringatan itu, tapi dia juga kesal karena gimana caranya pura-pura buta saat perempuan itu membunuh siapa saja yang dekat. Dia bantu Sona naik duluan lewat jendela. Tapi Sona mendadak membeku setelah melihat sesuatu, lalu menunjuk panik ke belakang Jun. Jun menoleh, perempuan itu sudah dekat, jaraknya nyaris nol. Dalam satu gerak, box cutter melesat ke mata Jun. Gelap langsung menutup. Status window muncul menyatakan Jun akan kembali ke checkpoint sebelumnya. Dunia seolah loading lagi. Jun muncul lagi di kelas. Hal pertama yang dia cek, dia takut balik ke hari upacara. Tapi lampu kelas menyala, dan itu meyakinkan kalau bukan hari itu. Dia refleks mengeluarkan ponsel, mengecek notifikasi YouTube, semuanya menunjukkan pagi yang sama. Jadi checkpointnya berubah ke titik ini. Jun mengingat mati barusan dan merasakan nyeri hantu di mata, seolah luka itu masih ada. Dia akhirnya menerima satu hal. Ini bukan mimpi, ini realita yang dipaksa berjalan seperti game. Jun memaksa diri menelan panik. Dia ingat perkataan Oh Duan soal jangan sok kenal, dan ingat Heyun yang bilang mereka harus bertindak seolah tidak melihat. Jun menghela napas panjang, bingung gimana caranya melakukan itu kalau perempuan itu sedang membantai semua orang. Daming kembali mengulang rencana tempat duduk, nyuruh semua ambil lot. Jun dapat 26 lagi. Dia curiga tapi belum sempat mengurai, dia menoleh dan melihat Smo lagi, masih sibuk senyum ke ponselnya. Jun merasakan jijik yang enggak jelas arahnya, dia menilai dirinya sudah bikin cukup banyak variabel saat upacara kemarin. Untuk sekarang, dia fokus kumpulin info dulu. Dia duduk, ngobrol lagi, nanya lagi soal handout. Dia mengulang alur ngobrol dengan Heyun, termasuk momen Heyun bilang itu creepy dan Jun yang diam. Dia nunggu perut Sona bunyi lagi, lalu mengajak Sona ke kantin, tapi kali ini Jun nggak berniat benar-benar masuk minimarket. Dia memutuskan mengamati dari jauh. Dari titik itu, dia bisa melihat antrean dengan jelas. Kalau dia tahu perempuan itu muncul dari mana, itu bisa jadi kunci. Di dinding luar, Jun melihat sebuah tangan mencengkeram tepi tembok. Perlahan perempuan itu mulai memanjat masuk sambil tertawa, seolah sengaja memperlihatkan diri. Jun kaget karena perempuan itu muncul terbuka begini. Di saat yang sama, Gian tiba-tiba muncul di dekat Jun. Kelihatan dia baru keluar dari toilet. Gian nanya Jun lagi ngapain di situ. Gian ikut melihat ke arah perempuan itu. Jun sempat ingin menyuruh Gian diam, tapi dia sadar Gian lebih paham ghost story daripada dia. Jadi Jun memilih bertanya langsung. Gian menyesuaikan kacamatanya dan mulai mendeskripsikan perempuan itu. Jun menegaskan itu smiling lady dari Handout dan nanya gimana karakter dalam manual ghost story bisa selamat. Gian malah kebingungan, nanya Jun ngomong apa. Jun mengingatkan, kemarin Gian bilang itu manual, berarti harusnya ada cara bertahan. Gian bilang di manual ghost story nggak ada tokoh utama. Itu cuma konsep peringatan aneh, bukan cerita yang punya protagonis dan penyelesaian. Jun naik darah. Di kepalanya konsepnya jelas, tapi dia butuh hasil. Dia menekan Gian, gimana mereka bisa hidup kalau manualnya memberi instruksi. Gian menilai Jun terlalu ngotot. Gian menepuk tangan Jun seolah menahan dia, lalu nanya kenapa Jun aneh sejak kemarin. Gian mengira Jun beneran menganggap serius Handout itu. Gian menyepelekan semuanya, bilang itu cuma perempuan gila. Di detik berikutnya, ada jeritan memotong udara. Mereka menoleh. Perempuan itu mengarah tepat pada mereka. Tatapannya mengunci Gian, dan box cutternya melesat masuk melalui jendela seperti peluru. Benda itu menancap di kepala Gian. Jun terpaku. Gian mati terlalu cepat. Tubuh Gian jatuh lemas ke lantai. Perut Jun berputar. Rasanya seperti dihantam dari dalam. Murid-murid lain melihat lalu menjerit. Beberapa anak mulai keluar ke lorong berkerumun menanyakan apa yang terjadi. Sona juga ada di antara mereka, tapi masih jauh di belakang, belum bisa melihat jelas. Jun langsung meraih tangan Sona dan menariknya. Dia bilang mereka harus jalan-jalan ke lapangan sekarang juga. Sona kaget dan jadi gugup. Di kepala Jun cuma ada satu dorongan. Raja Iblis atau apapun itu, dia nggak peduli. Dia cuma mau lari bareng Sona menjauh dari perempuan itu. Jeritan masih terdengar dari dalam. Ada murid yang nanya temannya apa dia dengar teriakan, tapi temannya malah fokus ke podcast, bilang dia pakai earbud jadi nggak dengar.
Suasana jadi makin absurd karena horor dan keseharian bercampur tanpa izin. Jun dan Sona lari keluar sekolah. Jun masih menggenggam tangan Sona, matanya tegas, seluruh tubuhnya cuma berisi niat bertahan hidup. Sona mendengar jeritan makin banyak dari belakang, tapi Jun menyuruhnya jangan menoleh. Jun ngos-ngosan menyadari ini sama seperti di minimarket, bahkan mungkin lebih buruk. Kali ini terjadi di lorong dan suara tawa perempuan itu menelan semua jeritan. Kepala murid-murid berterbangan dan yang lain cuma berdiri ketakutan, nggak berani mendekat. Dari luar pun Jun dan Sona bisa melihat kekacauan itu. Mereka terus lari. Jun bertanya-tanya, apa ini cara yang benar? Apa mereka bisa selamat cuma dengan lari? Tapi setelah itu gimana? Dia bisa saja kabur hari ini, lalu hidup 3 tahun, lalu mati oleh Raja Iblis lagi. Siklusnya tetap menunggu. Kalaupun bukan begitu, dia tetap harus menemukan cara lain. Di tengah lari, hawa dingin menekan tulang punggungnya. Ada suara perempuan yang seolah memerintah mereka untuk tidak pergi. Jun sadar itu ditujukan ke mereka. Jun panik tapi dia menenangkan diri. Gerbang sudah dekat. Di kepalanya mereka tinggal memanjat tembok dan bersembunyi. Waktu masih cukup. Tapi Jun salah besar soal kecepatan perempuan itu. Perempuan itu melesat seperti mesin lebih cepat dari orang tercepat di dunia. Sona memanggil Jun, tapi suaranya terdengar jauh, aneh, seperti datang dari ujung lorong yang bukan tempatnya. Jun menoleh karena merasa ada yang janggal. Sona harusnya tepat di belakangnya. Yang dia lihat membuat tubuhnya ambruk. Jun masih menggenggam sesuatu, tapi itu cuma lengan Sona. Tubuh Sona sudah jatuh di belakang, dan perempuan tertawa itu berdiri di atasnya seperti pemilik panggung. Jun jatuh berlutut. Pikiran-pikirannya tenggelam oleh detak jantungnya sendiri. Dia mencoba meminta pertolongan, tapi sudah terlambat. Perempuan itu terlalu dekat. Dalam sisa beberapa detik kesadaran, kepala Jun disayat putus. Yang tersisa cuma tawa yang mencabik sampai semuanya gelap. Status window kembali muncul menyatakan restart. Dunia kembali loading. Jun kembali ke pagi itu lagi, ketakutan menjalar sampai ke ujung jari. Dia bertanya-tanya gimana caranya melawan sesuatu seperti ini. Perempuan itu bisa memotong anggota tubuh cuma dengan box cutter. Dia juga lebih cepat dari logika manusia. Jun memaksa diri tenang. Kalau ini game, harus ada jalan keluar. Jun menyimpulkan Laughing Woman ini berasal dari manual Ghost Story, sama seperti pengumuman pemadaman kemarin yang bisa diatasi dengan tetap di kelas. Jadi syaratnya kemungkinan besar memang pura-pura tidak melihat, tapi masalahnya itu mengerikan. Dan walau Jun berhasil, orang-orang di sekelilingnya belum tentu bisa. Kalau mereka bereaksi, pembantaian tetap terjadi. Jun menyadari satu solusi yang paling masuk akal, walau rasanya gila. Dia harus sendirian dengan perempuan itu, lalu berhasil melewati syarat tanpa memicu pembantaian massal. Pikiran itu bikin kepalanya sakit dan mentalnya makin retak. Daming kembali menyuruh undian kursi. Jun dapat 26 lagi. Dia heran sudah 3 kali beruntun. Tapi dia memutuskan itu nggak penting. Yang penting buat sendirian itu tidak sulit. Perempuan itu memanjat tembok saat jam istirahat. Jadi Jun tinggal memanjat lebih dulu. Masalahnya tetap sama. Dia harus bertindak seolah tidak melihat. Tanpa menutup mata, tanpa menutup telinga, tanpa memberi reaksi sekecil apapun. Jun merasa itu mustahil. Di tengah frustrasi, dia hampir lupa kalau dia punya pengaturan sistem. Tapi otaknya sudah terlalu panas untuk langsung menangkap opsi itu. Jun mempertimbangkan, apa memang dia yang harus menyelesaikan ini? Ghost Story ini beda dari insiden upacara. Ini bukan misteri tanpa wujud, ini entitas nyata. Mungkin orang lain bisa menghentikannya lebih awal. Jun menyadari dia mati karena lari di tempat terbuka. Kalau dia lari sendiri dan sembunyi, harusnya dia bisa bertahan. Tapi walau dia lapor cepat, itu nggak akan menyelamatkan mereka yang terbunuh di minimarket. Jadi dia terpaksa menimbang opsi paling dingin. Dia mungkin harus menutup mata terhadap tragedi itu sekali demi mencari jalan yang benar. Di saat itu, Sona memanggil Jun dengan wajah memerah. Sona mencoba nanya apakah Jun mau ke minimarket bareng nanti karena Sona lapar. Di kepala Jun, bayangan tubuh Sona yang tak bernyawa muncul lagi. Jun menahan emosi yang hampir meledak. Jun ingin menolak, tapi kata-kata itu tertahan. Jun berpikir, kalau dia sudah tahu ini, mungkin dia seharusnya nggak bikin teman sejak awal, walau sistem memaksa. Berarti harusnya ada cara clear tanpa ada yang mati. Tapi Jun terlalu goyah buat langsung nemu jawabannya. Dia memutuskan menyelesaikan ini sendiri. Sona seperti memberi ruang seolah mengerti. Dan Jun yang biasanya keras kepala malah langsung runtuh. Jun mengangguk memutuskan tetap pergi bareng Sona. Jun menenangkan diri meyakinkan bahwa harusnya aman kalau mereka ke minimarket yang dekat kantin. Saat jam istirahat, Jun mendekati tembok. Sona terlihat gelisah dan memberitahu kantin ada di sisi lain. Jun mengiyakan tapi menyuruh Sona menunggu sebentar. Jun bilang dia mau memanjat pagar sebentar dan dia minta Sona awasi dari belakang. Sona menoleh kiri kanan dengan gugup seperti ketakutan pada sesuatu yang tidak disebut. Jun nanya ada apa?
Lalu Jun sadar, karena pikirannya penuh Laughing Woman, sikap Jun barusan bisa tampak seperti menyuruh Sona jadi penutup. Jun buru-buru mengoreksi kesan itu, menjelaskan bahwa ini bukan soal menjadikan Sona tameng. Jun bilang ada hal penting yang harus dia urus. Jun memanjat dan berhasil melewati tembok. Di kepalanya, perempuan itu seharusnya sebentar lagi juga memanjat masuk, lalu bergerak menuju minimarket. Jun mikir, kecuali perempuan itu bisa teleport atau semacamnya, harusnya dia bakal jalan ke area yang masih dekat-dekat sini. Badannya tinggi, jadi harusnya gampang kelihatan. Jun mulai nyari dari balik tembok, dan benar aja, dia menangkap sosok itu di area pepohonan agak masuk ke hutan kecil. Perempuan itu berhenti melangkah, lalu pelan-pelan menoleh, tatapannya nempel ke Juni. Jun menahan napas, tapi dia masih merasa ini aman karena dia belum bereaksi apapun. Masalahnya, dia juga bingung harus ngapain. Dia belum nemu cara menghadapi perempuan itu. Kalau harus pura-pura nggak lihat, gimana caranya tanpa benar-benar membutakan diri? Di situ baru ngeklik ke otaknya, dia punya pengaturan sistem. Jun langsung buka settings, menggeser brightness sampai maksimal. Seketika pandangannya jadi putih menyilaukan, hampir nggak kelihatan apapun. Di kepalanya, ini bagus. Dia nggak benar-benar menoleh atau menghindar, dia cuma menatap lurus ke depan dengan mata yang sudah kebanjiran cahaya. Tapi begitu dia menangkap samar-samar suara perempuan itu, dia sadar belum cukup. Jadi dia geser audio sampai mute. Jun menghela napas. Rasanya kayak lagi meditasi, apalagi dia percaya Sona lagi jagain dari luar tembok, jadi jantungnya justru tenang. Walau begitu, ada rasa nggak enak karena tidak ada apa-apa yang terjadi. Sunyem itu bikin curiga. Jun bertanya-tanya, jangan-jangan perempuan itu malah langsung ke kantin. Dia mau menurunin brightness sedikit buat ngecek. Tapi baru slider turun sedikit, wajah perempuan itu sudah ada tepat di depan matanya, terlalu dekat sampai bikin kulitnya merinding. Jun refleks memaksimalkan brightness lagi, buru-buru bikin pandangannya putih total. Dia berharap barusan nggak keburu memicu reaksi. Jun mulai mikir, jangan-jangan perempuan itu sengaja mendekat buat memaksa dia bereaksi. Jun menarik napas, menenangkan diri. Status window ini kekuatan yang bahkan perempuan itu nggak bisa ubah. Jadi kalau dia tetap diam, harusnya aman. Jun menganggap perempuan itu cuma mondar-mandir, mengintai, menunggu dia terpancing. Jun meyakinkan diri semuanya bakal beres kalau dia tahan, tapi rasa kesal yang mengendap dari semua kematian sebelumnya tiba-tiba naik. Jun kepikiran semua yang perempuan itu bikin dia alami. Dadanya panas. Dan tanpa banyak mikir, Jun menampar wajah perempuan itu. Perempuan itu terlihat kaget, Jun malah lanjut, menghajar tanpa ampun. Pukulan bertubi-tubi jatuh seperti pembalasan yang ditahan terlalu lama. Jun menampar, meninju, memukul lagi dan lagi, dengan satu keyakinan. Selama dia tidak melihat dan tidak mendengar, dia tidak melanggar manual. Jun merasa ini berhasil karena perempuan itu tidak membalas. Berarti aturan itu tetap terpenuhi. Jun menegaskan dalam dirinya, perempuan itu harus bisa menilai kalau Jun tidak sedang menatap dia. Jun cuma murid biasa yang sedang latihan shadow boxing, meninju udara, kebetulan di depan sesuatu yang tak kasat mata baginya. Jun memukul lagi, menyalurkan semua dendamnya. Di kepalanya, setiap hantaman punya alasan. Ada pukulan yang dia dedikasikan untuk Sona. Ada hantaman lain untuk Gian. Lalu Jun melepaskan tendangan seperti menutup rangkaian, seolah itu untuk kakeknya. Perempuan itu jatuh ke lantai. Tapi Jun, karena brightness masih maksimal dan audio di mute, sama sekali tidak tahu. Dia cuma terengah-engah, nafasnya berat, tubuhnya seperti habis lari jauh. Dia duduk di tempat kelelahan sambil meremehkan lawannya dalam hati, merasa perempuan itu cuma pecundang. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama dia menghajar. Jam istirahat sudah selesai belum. Tapi fakta dia masih utuh, berarti dia benar-benar mengikuti manual. Jun menunggu semacam pesan sistem seperti sebelumnya, tapi belum muncul. Jun malah sempat curiga, jangan-jangan perempuan itu mengabaikannya dan pergi ke kantin. Atau jangan-jangan Sona sudah memanjat tembok buat ngecek keadaannya. Lalu pikiran paling buruk menyelip, jangan-jangan dari tadi dia cuma menggebuki Sona. Jun panik menurunkan brightness sedikit buat ngecek. Dan lagi-lagi wajah perempuan itu langsung nongol di depan, bikin Jun hampir kencing di tempat. Jun buru-buru naikkan brightness ke maksimal lagi, memilih tetap buta. Dia memutuskan, tidak usah dicek. Jun mengepalkan tangan dan menghajar lagi. Dia sadar, selama sistemnya mengizinkan, dia bisa mengayunkan tangan sesuka hati tanpa takut. Pukulan terus menghujani. Dalam ruang putih yang sunyi itu, cuma ada dia dan tinjunya. Dan setelah satu pukulan bersih tepat di wajah, Jun merasakan sesuatu yang aneh. Semacam gairah bertarung, keringat menetes, tapi rasanya nikmat sampai dia ingin bikin kerusakan lebih parah lagi. Jun menyalurkan tenaga terakhirnya, memukul bagian kepala dengan keras. Di detik itu, sosok perempuan itu mulai memudar, seperti gambar yang kehilangan sinyal, lalu lenyap seperti asap yang ditiup. Jun masih terengah-engah bertanya-tanya apa dia berhasil atau tidak. Lalu status window akhirnya muncul. Tertulis dia telah bertemu dan selamat dari Ghost Story peringkat B,
Laughing Woman. Dia mendapatkan 15 GS points dan karena kelicikannya dalam mengatasi situasi itu, dia juga mendapatkan tambahan 70 GS points. Jun langsung meledak kegirangan dan menjerit keras. Setelah itu dia buru-buru memanjat balik melewati tembok. Anehnya, begitu semuanya selesai, rasa kemenangan itu terasa kosong, lebih hampa dari yang dia bayangkan. Sona memanggil Jun, nanya kenapa Jun barusan ngomel dan teriak-teriak karena dia dengar suara berantem. Jun sempat salah paham, mengira Sona ngomong soal perempuan itu yang mungkin ngumpat. Tapi Jun merasa puas karena tadi terasa sangat sepihak. Jun bilang ada orang gila di sana, tapi sudah dia usir, jadi harusnya aman sekarang. Sona menegur, bilang harusnya Jun panggil guru karena itu berbahaya, lalu nanya apakah Jun terluka. Jun bilang dia baik-baik saja. Jun lalu nanya, berapa menit lagi jam istirahat habis? Adegan pindah balik ke kelas. Gian bertanya kenapa mereka lama banget balik, karena kelas sudah mulai hampir 30 menit lalu. Mereka beruntung ini jam belajar mandiri, kalau tidak orang bakal mengira mereka bolos di hari kedua. Jun bilang ada urusan yang harus dia bereskan. Jun juga memperhatikan jadwal yang bertuliskan self-study dan dia sempat heran kenapa penamaannya begitu. Gian bilang guru-guru lagi sibuk rapat dan semacamnya, jadi jam awal masih kosong. Daming kemudian menyuruh mereka mulai memikirkan klub apa yang mau diikuti. Jun bertanya soal klub dan Gian menjelaskan klub di sekolah. Mereka aktif banget, jadi ikut klub itu wajib. Jun melihat jadwal, sadar Jumat siang tidak ada kelas pelajaran. Yang ada cuma aktivitas klub dan sekolah benar-benar serius soal itu. Jun mulai mikir klub apa saja yang tersedia. Tapi status window muncul tiba-tiba menyatakan Jun sudah memutuskan untuk membuat klub sendiri. Jun heran, dia bahkan belum melihat daftar klub, tapi sistem sudah memutuskan tidak ada yang menarik baginya. Jun menimbang sebentar, lalu akhirnya cuma mengangkat bahu. Dia mengambil pulpen, memilih ikut saja arahan sistem. Dia mengisi formulir untuk membuat Ghost Story Club. Tutorial terasa seperti selesai, lalu adegan pindah ke kantin. Ada papan atau tulisan tentang etika makan siang di sekolah. Jun melihat status window lagi, mendapati klub manajemen masih terkunci, dan casualty rate-nya sekarang 4%. Sambil mengunyah, Jun menyadari casualty rate naik. Dia bertanya-tanya apa ini sistem yang berkembang, tapi dia memilih melewati hal-hal yang belum dia mengerti. Jun buka status window khusus kemampuan. Ada 3 opsi special abilities. Jun menyimpulkan poin Ghost Story bisa dipakai untuk membuka kemampuan. Masuk akal karena tidak mungkin dia disuruh melawan sesuatu tanpa alat. Dia membuka menu dan ternyata butuh 100 GS points untuk membuka satu kemampuan. Jun menggerutu, poin sebanyak itu dia kumpulkan dari mati berkali-kali. Lebih parahnya, dia harus menghabiskan semua poin itu untuk dapat satu kesempatan. Jun menilai ekonomi di sistem ini benar-benar menyebalkan, tapi dia tetap menghabiskan semuanya. Sebuah jendela muncul dan ternyata sistemnya gacha. Mesin roll untuk skill mulai berputar. Jun langsung merasa mual karena semuanya acak. Dia melihat ada opsi skill bernama fast walking dan dia heran itu apa, bahkan bukan lari. Jun sampai berdoa dalam hati, putarannya melambat. Jun terus berharap asal jangan fast walking. Jarum berjalan pelan dari satu skill ke skill lain sampai akhirnya berhenti di skill bernama Goddess of Luck. Itu skill peringkat S aktif otomatis. Skill itu akan memberi ledakan keberuntungan saat situasi genting, tapi sifatnya sekali pakai. Jun agak terganggu, tapi dia mengakui awalnya terlihat bagus. Mereka lalu pergi ke tempat makan yang mirip McDonald's versi sekolah, semacam McDoor. Gian mulai mengoceh soal burger tidak seburuk itu buat kesehatan, bahkan menyebutnya makanan sempurna. Gian terus ngomong, dan Jun memilih fokus makan saja. Gian tetap mengoceh, tapi mendadak suaranya seperti rusak, terdistorsi, lalu seperti terjebak looping. Gian masih bertanya apakah Jun paham semuanya. Jun menjawab seadanya, lalu menoleh ke Sona yang lagi merapikan makeup. Jun menilai Sona cantik. Tapi tepat setelah itu, kepala Gian mulai membengkak. Dalam sekejap, Gian meledak seperti jerawat dan kacamatanya terlempar jatuh tepat ke wajah Jun. Jun menyadari itu akibat Goddess of Luck. Dia tidak menyangka cara kerjanya seperti ini. Jun menoleh ke Sona, ingin ngajak pergi, tapi pemandangan berikutnya membuatnya terpaku. Sona menusuk matanya sendiri, sekali, lalu menariknya keluar, lalu mengulang lagi dan lagi, sampai meja penuh darah, makanan berubah jadi genangan merah. Jun mencoba memanggil Sona. Sona pelan-pelan menoleh, setengah wajahnya hancur, dan tawanya pecah seperti jeritan makhluk neraka. Jun tersentak bangun di tempat tidur, dadanya naik turun. Dia menghela napas lega. Itu cuma mimpi. Tapi Jun merasa mimpi itu masuk akal karena otaknya sudah dihajar terlalu banyak hal. Jun menghela napas lagi, wajahnya terlihat lelah secara emosional. Dia berharap hari ini tidak terjadi hal aneh.
Adegan pindah ke sekolah. Di dalam toilet, sebuah kloset terlihat biasa. Lalu ada tangan yang merayap keluar dari dalamnya dan wajah seorang gadis mengintip dari balik bibir kloset itu. Setelah itu, adegan pindah ke ruang guru. Daming memanggil Jun dan menanyakan apakah Jun tahu kenapa dia dipanggil. Jun gugup mengaku tidak tahu. Daming mengambil berkas dan menunjukkan selembar kertas. Itu formulir klub yang Jun isi. Daming menjelaskan tidak ada Ghost Story Club di sekolah ini. Karena Jun menulis klub yang tidak ada. Artinya Jun ingin membuatnya. Jun mengiyakan lalu bertanya gugup apakah murid tahun pertama boleh membentuk klub. Daming bilang tidak ada aturan yang melarang. Cuman biasanya orang tidak membuat klub di tahun pertama. Daming duduk di depan komputer dan bilang dia bakal mencetak formulir aplikasi resmi. Jun tinggal mengisi dan mengembalikannya sebelum pulang hari ini. Daming juga menjelaskan, minimal harus ada 4 orang untuk membentuk klub, jadi Jun harus mencari 3 anggota lagi. Printer mulai bekerja. Daming menyuruh Jun mengambil kertas yang dicetak. Daming juga bilang kolom guru pembina dibiarkan kosong karena pihak sekolah yang akan mengurusnya. Jun membungkuk dan berterima kasih lalu berpikir siapa yang harus dia rekrut dulu. Yang langsung terlintas cuma Sona dan Gian. Di saat Jun mau pergi, Daming memanggil lagi dan menanyakan apakah Jun tahu ghost story tertentu. Katanya di toilet siswa baru sisi timur, di ruang toilet cowok ada hantu. Jun kaget merasa ghost story disebut setiap hari tanpa henti. Daming lalu menceritakan kisahnya. Kalau seseorang masuk ke bilik keempat, dia akan mendengar suara aneh yang membisikkan hal-hal menyeramkan ke telinga. Daming menanyakan apakah Jun mau tahu suara itu mengatakan apa. Jun menelan ludah dan bertanya apa isinya. Daming memberi tatapan tajam yang terlalu dramatis lalu menanyakan apakah Jun mau tisu merah atau tisu biru. Jun langsung sadar, ini cuman variasi pertanyaan Morpheus dan kisahnya sudah tua. Saat berjalan di lorong, Jun memikirkan 3 orang untuk memenuhi syarat klub. Dia baru punya 2 teman. Dia sempat mempertimbangkan mengajak Smo atau Herman, tapi dia sadar mereka tidak dekat, baru bicara sekali. Setelah regresi, Jun melihat Lee Jin berjalan di lorong dan di belakangnya ada Sona. Jun menghela napas, menilai mereka mungkin lari dari halaman tengah karena telat. Sona juga nyaris telat kemarin. Lalu Jun teringat Lee Jin adalah salah satu nama yang terverifikasi di status window. Lee Jin termasuk 3 teman dalam quest. Jun mencoba mengajak Lee Jin bergabung, tapi Lee Jin memberi respon dingin. Lee Jin menggeser pintu kelas dan masuk, meninggalkan Jun melambaikan tangan dengan canggung. Sona melambaikan tangan balik ke Jun, dan Jun merasa setidaknya itu menyelamatkan harga dirinya. Jun bisa pura-pura dari awal dia memang mengincar Sona, bukan Lee Jin. Jun memanggil Sona dan bilang dia sedang mencoba membuat klub, lalu bertanya apakah Sona mau ikut. Adegan potong ke toilet dan di situ statusnya sudah jelas. Sona setuju bergabung. Jun berharap Gian juga ikut tanpa masalah, jadi tersisa 1 slot lagi. Jun mempertimbangkan, mungkin dia harus mengajak Smo karena Smo terlihat dekat dengan Gian. Saat Jun masih memikirkan itu, terdengar suara dari bilik keempat. Suara itu bertanya siapa di luar. Jun menoleh. Suara itu bertanya apakah Jun mau mati, lalu menuduh Jun berhenti bercanda. Jun bertanya maksudnya apa, bilang dia tidak melakukan apapun. Suara itu memerintah agar berhenti membahas tisu merah atau tisu biru. Jun tiba-tiba teringat cerita Daming, bilik keempat. Mungkin Daming tidak bohong. Jun mengulang dalam kepala ghost story klasik itu. Hantu di toilet menanyakan tisu merah atau biru. Apapun jawabannya, orang yang ditanya akan mati. Jun mencoba meyakinkan diri ini kebetulan, tapi rasa itu runtuh. Suara di dalam bilik memanggil lagi, nanya apakah Jun masih di situ. Jun melihat siapa yang ada di dalam. Ternyata murid tahun pertama bernama Yanuk. Yanuk curiga Jun mengerjainya. Yanuk menyelipkan ponselnya ke celana lalu mengancam. Begitu Yanuk keluar, Jun bakal habis. Tapi Yanuk menoleh ke tempat tisu dan sadar itu kosong. Yanuk meminta Jun memberikan sedikit tisu. Jun menghela napas di bilik sebelah, ngerasa dia tidak mau mati. Yanuk meminta maaf sudah ngomong kasar, bahkan janji bakal traktir makanan kalau Jun bantu. Jun bilang itu pilihan Yanuk sendiri. Lalu suara itu terdengar lagi, menanyakan tisu. Yanuk menendang pintu, marah, memerintah suara itu berhenti main-main. Yanuk nanya Jun kelas berapa. Yanuk terus teriak dan Jun kebingungan harus ngapain. Jun bisa saja kabur, tapi itu berarti Yanuk bakal mati. Yanuk juga mengancam dia akan mengingat suara Jun dan mencarinya begitu keluar. Jun menendang pintu, menegur Yanuk karena terus ngomong kasar. Yanuk makin jengkel. Yanuk resleting celana, bilang cukup, dan menyuruh Jun tunggu dia keluar. Di kepala Jun muncul satu pikiran yang tidak seharusnya. Yanuk belum cebok. Jun langsung kabur, ngerasa itu jorok setengah mati. Jun baru mau lari keluar toilet, tapi guru wali kelasnya muncul.
Jun kaget. Dia melihat gurunya menghela napas. Jun berusaha bilang itu toilet cowok, tapi gurunya bilang dia dengar mereka teriak-teriak dari luar dan bertanya kenapa mereka sudah ribut padahal semester baru mulai. Jun tidak tahu harus jelasin apa, jadi dia memutuskan membuat alasan. Jun bilang Yanuk tidak punya tisu, jadi Jun tadi bercanda sedikit. Gurunya menghela napas lagi, nanya Jun ini anak kecil atau apa, harusnya dari awal tinggal pinjam tisu. Gurunya juga menanyakan kenapa Jun tidak menjawab ketika suara itu menyuruh memilih warna. Jun tertawa canggung bilang dia paham. Tapi di detik itu Jun sadar apa yang baru gurunya ucapkan. Gurunya mendadak jongkok, merangkak dengan 4 kaki melewati Jun, lalu naik ke langit-langit. Jun terpaku. Di dalam bilik Yanuk menengadah dan melihat gurunya. Tubuh gurunya mulai berkedut dan kejang, seolah ada sesuatu yang mengendalikan dari dalam. Kepalanya berputar dengan sudut tidak manusiawi dan dia mengulang-ulang pertanyaan itu seolah obsesif menuntut jawaban tentang tisu. Yanuk panik. Yanuk keluar dari bilik tanpa cebok, lalu jatuh ke lantai, kemungkinan besar meninggalkan noda di mana-mana. Yanuk menjerit, nanya apa itu dan apa yang terjadi. Tatapan Yanuk bertemu mata guru itu. Gurunya melompat turun seperti predator mendarat tepat di depan Yanuk. Suaranya berubah berat dan dalam. Gurunya memerintah Yanuk memilih antara tisu merah atau tisu biru. Yanuk memohon pada Jun agar menolong, tapi Jun kehabisan kata. Jun yakin gurunya ini orang yang sama dari upacara penerimaan. Jun bertanya-tanya apakah gurunya hantu dari awal, tapi lalu menilai ini lebih mungkin kerasukan. Jun mencoba berpikir cepat. Kalau pilih merah, mati kehabisan darah. Kalau pilih biru, mati tercekik. Jun nekat mengambil langkah. Jun berteriak memilih tisu putih. Yanuk gemetar dan menangis. Jun mendesak gurunya memberi Yanuk tisu putih, karena kalau ujungnya mati juga, lebih baik memilih opsi lain. Jun sadar ini terdengar kekanak-kanakan, tapi dia tidak punya jalan lain. Jun menahan napas, menunggu reaksi. Gurunya bangkit perlahan dari posisi merangkak, lalu berjalan mendekat, seperti tertarik pada ide itu. Gurunya bergumam, menganggap anak seusia mereka memang begitu. Gurunya menempelkan jari ke bibir, lalu bertanya lagi, apakah Jun benar-benar ingin tisu putih, sambil memberi tatapan yang terlalu menggoda untuk situasi seteror ini. Jantung Jun meloncat. Jun bingung harus jawab apa. Dia memikirkan logika absurd itu. Tisu merah bikin merah, tisu biru bikin biru. Kalau putih, apa yang terjadi? Bikin putih. Di saat Jun masih terpaku, Yanuk memanfaatkan momen untuk kabur. Jun langsung kesal. Karena Yanuk kabur, begitu Jun menarik perhatian. Jun menggertakkan gigi, merasa Yanuk tidak tahu diri. Gurunya mengiyakan sesuatu yang hanya dia pahami sendiri, lalu mendekat ke Jun, bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Gurunya menanyakan apakah Jun ingin merasakan tisu putih. Detak jantung Jun makin cepat, kepalanya panas dan bayangan buruk menumpuk. Jun gagap, lalu buru-buru mengucap alasan paling acak. Jun bilang dia belum buang air besar hari ini, jadi dia akan menerima pikiran gurunya saja. Setelah itu Jun langsung cabut, meninggalkan semuanya dengan rasa malu yang nyaris membuat kulitnya terbakar. Jun masih ragu apakah trik tisu putih itu benar-benar mempan. Di kepalanya bilik keempat itu memang pusat ceritanya, jadi harusnya dia tidak ikut terseret, apalagi kalau dia sudah menjauh. Sambil melangkah keluar, Jun sempat berdoa dalam hati supaya itu tidak mengejar. Begitu pintu toilet tertutup di belakangnya, napasnya langsung lepas panjang. Seperti baru lolos dari lubang maut. Status window muncul di depan matanya, mengabarkan dia selamat dari Ghost Story peringkat SE. Hadiahnya 10 GS Points, Jun langsung jongkok karena lututnya lemas, lega setengah mati. Setidaknya kali ini dia menuntaskan semuanya tanpa mati. Tapi satu pertanyaan tetap nyangkut. Apa maksud tisu putih itu sebenarnya? Balik ke kelas, Esmo terlihat mengoceh lagi dengan wajah berbinar. Dia merasa hidup itu luar biasa, apalagi karena dia punya teman sebangku yang mau ngajak ngobrol. Buat Smo, hal begitu cuma terjadi di anime atau cerita Jepang yang aneh-aneh. Dia juga seperti minta maaf soal ajakan klub karena dia berniat masuk klub anime yang menurutnya paling cocok. Jun menatap Smo datar, berharap takdirnya menaruh dia di bangku manapun selain ini. Di waktu yang sama, Jun menjelaskan semuanya ke Gian soal klub baru itu. Nama klubnya Ghost Story Club dan Jun menanyakan apakah Gian tertarik. Gian mempertimbangkan sebentar karena rencananya dia mau gabung salah satu klub akademik. Jun bilang itu sama sekali tidak mengejutkan karena Gian kelihatan tipe yang cuma peduli ujian masuk kuliah. Jun memaksa diri buat mencoba meyakinkan lagi. Menurut Jun, gabung klub akademik di tahun pertama itu strategi kalah. Itu tidak terlalu membantu untuk urusan rekam jejak kegiatan. Apalagi kalau targetnya hal-hal yang bisa dipakai buat nilai tambah.
Gian kebingungan, jadi Jun menjelaskan lebih jauh. Karena ada senior, sekolah biasanya fokus kegiatan besar di tahun kedua dan ketiga. Bahkan kalau menang lomba klub, nama senior akan ditulis lebih dulu. Anak baru paling mentok jadi figuran di daftar penghargaan. Gian makin bingung dan mempertanyakan alur omongan Jun, termasuk kenapa Jun tiba-tiba sok memberi saran. Jun sempat merasa omongannya menyinggung harga diri Gian, tapi understanding terhadap Gian naik 5 poin. Jun memilih memanfaatkan statusnya sebagai regresor 3 tahun, memolesnya jadi alasan sah buat bicara. Jun menantang halus, menilai Gian memang lebih jago belajar. Gian mengakui setidaknya dia lebih bagus dari Jun. Jun sedikit kesal dengan gaya bicara itu, tapi dia juga tidak bisa menyangkal. Jun tidak mau kalah perang kata-kata, jadi dia bertanya peringkat Gian waktu SMP. Gian menyebut dia minimal selalu masuk 10 besar. Jun membalas, dia hampir selalu masuk 3 besar. Gian langsung meragukan, karena kalau begitu, kenapa Jun masuk sekolah ini, bukan sekolah khusus yang lebih prestis. Jun jongkok sebentar, lalu memberi alasan yang terdengar matang. Daripada jadi penghuni peringkat bawah di sekolah unggulan, lebih baik jadi yang teratas di sekolah ini dan tembus universitas nasional. Gian mengaku dia sebenarnya menarget kampus lain, tapi Jun menekan, itu tidak penting. Jun minta Gian dengerin baik-baik, ini bukan saran yang merugikan. Intinya tetap sama, klub akademik di tahun pertama itu buang-buang tenaga. Gian menyinggung ibunya tidak pernah bilang soal itu. Jun menilai aneh kalau umur 17 masih terlalu bergantung pada omongan ibu. Jun menyuruh Gian pikirkan sisi lain. Jun bakal membentuk klub ini hanya dengan murid tahun pertama. Berarti mereka jadi anggota pertama dari sejarah klub itu. Kalau mereka ikut kompetisi lalu menang, tidak ada senior yang bisa meminjam panggung, tidak ada juga tradisi penindasan yang biasanya nempel. Gian akhirnya melunak. Dia mengaku tema ghost story memang terdengar aneh, tapi idenya tidak buruk. Di mata Jun, itu sudah tanda kemenangan karena Gian sulit menolak setelah understandingnya melonjak lagi 20 poin. Gian sempat menyarankan Jun lebih baik bikin klub sendiri saja, bukan numpang ide orang lain. Jun pura-pura menolak dengan alasan membentuk klub itu sulit karena awalnya anak tahun pertama tidak diperbolehkan. Lalu Jun menyelipkan rahasia, seolah dia punya koneksi di pihak guru. Padahal itu murni bualan. Gian justru termakan mentah-mentah. Dia menepuk Jun dengan gaya akrab, lalu menyatakan akan ikut dan mencoba serius. Sekarang Jun tinggal butuh 1 orang lagi untuk melengkapi syarat 4 anggota Ghost Story Club. Jun menenangkan diri, merasa wajar kalau formulir dan dokumen bisa disusun setengah fiksi. Di saat itu Sona terlihat gugup menunggu di dekatnya. Sona menanyakan apakah Jun sudah selesai. Jun menjawab masih sedikit lagi, lalu terlihat menulis sesuatu yang katanya lebih baik dibuat manis dan rapi. Sona bertanya apakah mereka bisa melakukan aktivitas klub hanya berempat. Jun bilang bisa, tapi syaratnya mereka harus dapat 1 orang lagi dulu. Jun menanyakan apakah itu terdengar seru. Sona terlihat semangat, mengiyakan tanpa ragu. Jun menilai Sona cuma senang punya tempat yang nyaman bareng orang-orang yang tidak menghakimi. Understanding terhadap Sona naik 5 poin. Jun berjanji dia akan dapat 1 anggota lagi sebelum hari ini selesai dan mereka bakal bersenang-senang. Waktu terus berjalan, jarum jam mendekati pulang. Jun mulai panik. Kalau mereka bubar sekarang, anggota tambahan itu hilang. Jun bertanya-tanya apakah dia harus menulis nama asal. Tapi itu terasa kotor, jadi dia memilih bicara langsung ke guru. Daming menutup pelajaran, memuji kerja mereka, lalu memberi pengumuman. Pagi ini ada murid yang terpeleset di toilet sampai terluka. Jadi semua diminta hati-hati supaya tidak jatuh. Murid-murid mulai berkemas dan keluar. Jun memanggil Daming dan menyerahkan formulir pendaftaran klub, tapi Daming langsung menyambar kertas itu sebelum Jun menyelesaikan maksudnya. Daming memberi sinyal akan bertemu besok. Jun mencoba menahan, tapi Daming sudah jalan cepat seperti orang yang alergi lembur. Jun menilai Daming tipe yang tidak mau tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Understanding terhadap Daming naik 5 poin, Jun pulang dengan langkah gontai. Pada akhirnya, Jun mengakui di formulir itu mereka masih kurang 1 orang dan status window menyebut itu sebagai quest. Jun bertanya-tanya apa yang terjadi kalau quest gagal, tapi dia memaksa berhenti memikirkan itu. Dia mencoba yakin semuanya bakal beres. Ini hari pertama dia selamat tanpa mati. Jun sadar itu karena dia sudah tahu ceritanya dari awal. Dia mulai curiga mungkin dia harus mempelajari ghost story buat persiapan ke depan. Lalu dia mengingat semua kekacauan beberapa hari ini dan tubuhnya langsung terasa capek.
Saat mendekati apartemen, Jun melihat sosok di balkon. Dari bentuknya, itu ibunya. Jun melambai merasa aneh karena ibunya pulang lebih cepat dan dia bertanya-tanya apakah ada kejadian. Tapi sosok itu tidak membalas. Sosok itu cuma menatap Jun tajam dan dingin. Jun bingung, merasa ada sesuatu yang buruk. Dia berlari naik, membuka pintu rumah dan langsung memanggil ibunya. Tidak ada jawaban, ruangan kosong. Jun masuk ke satu kamar, lalu kamar lain. Semakin yakin tadi, dia benar-benar melihat ibunya. Jun membuka pintu balkon dan menemukan sandal rumah. Itu membuatnya tambah yakin sosok itu sempat ada di sini. Lalu hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Di sisi kiri, ibunya terlihat duduk di dalam mesin cuci, menatap Jun tanpa berkedip. Jun tersentak, mundur, dan jatuh terduduk. Kepalanya berisik, napasnya putus-putus. Dia bertanya-tanya apakah dia halu. Jantungnya menabuh cepat, pandangannya mulai buram. Lalu kepala ibunya muncul dari sudut lain, mengintip dengan gerak yang aneh, dan mulutnya seperti menanyakan bagaimana sekolah hari ini. Jun tidak menjawab. Pertanyaan itu seperti diulang lagi, menekan, memaksa. Jun sadar dia harus kabur. Dia merangkak menuju pintu, panik, mengira ibunya kerasukan. Dia tidak habis pikir kenapa di rumah pun dia harus menderita. Begitu tangan Jun menyentuh gagang pintu, suara ibunya terdengar marah, menyamakan Jun dengan ayahnya, dan menuntut Jun berhenti lari. Jun membuka pintu dan kabur menuruni tangga secepat mungkin. Dia berhenti di pinggir jalan, kehabisan napas, kepalanya kosong. Ini terjadi di rumahnya sendiri, jadi dia tidak bisa sekadar lari selamanya. Dia tidak sanggup kembali, tapi dia juga tidak punya pilihan. Jun memutuskan menunggu ayahnya pulang kerja. Ponsel masih ada, tapi dompet tertinggal. Aneh juga, di tengah semua itu Jun masih sempat memakai sandal. Jun berjalan tanpa tujuan, mencari cara membunuh waktu. Sore datang dan dia cuma duduk di ayunan taman, menyadari dia tidak punya uang untuk melakukan apapun. Lalu pikiran tentang Sona muncul begitu saja. Tidak ada alasan khusus. Jun cuma ingin memastikan dia ada. Jun mengirim pesan. Begitu pesan terkirim, Jun langsung sadar itu pertama kali dia mengirim chat ke perempuan. Jantungnya berdegup, kepalanya penuh kekhawatiran. Jun takut salah kata, takut terdengar kurang sopan, takut Sona langsung memutus hubungan. Balasan muncul. Sona menyapa, bahkan menambahkan emot senyum yang imut. Jun kaget sekaligus girang, dadanya terasa hangat. Dia menanyakan Sona sedang apa. Sona menjawab dia cuma bengong. Di kepala Jun itu tidak masuk akal. Jadi dia mulai menebak-nebak itu bahasa khas perempuan, sesuatu yang maknanya lebih dalam. Pesan-pesan lanjutannya terasa panjang, tapi Jun tetap menanggapinya. Begitu Jun mengaku dompetnya tertinggal, Sona lama tidak membalas. Jun langsung cemas. Dia takut terdengar seperti mengeluh. Dia ingin ganti topik, tapi takut terlihat nempel. Lalu Sona membalas menawarkan Jun datang ke rumahnya. Jun langsung menyetujui, tanpa ragu. Jun mendatangi apartemen Sona. Pintu terbuka, Sona menyebut rumahnya sedikit berantakan. Jun masuk dengan jantung yang seperti mau copot. Dia memaksa diri tidak memikirkan hal-hal aneh, seperti kamar yang sempit atau aroma rumah yang terasa hangat. Di dalam apartemen itu terlihat tua dan worn out. Sesuai dugaan Jun, Jun melepas sepatu dan menanyakan apakah nenek Sona tidak ada. Sona kaget dan bertanya bagaimana Jun tahu dia tinggal dengan neneknya. Jun menjawab karena Sona pernah menyebut neneknya membangunkan dia sampai telat. Lalu Jun tersadar itu informasi dari hidup lain sebelum dia mati. Karena Sona gampang percaya dan sering terlihat linglung, Jun memelintirnya seolah itu obrolan yang sudah pernah terjadi. Jun buru-buru mengubah topik dan menanyakan apakah Sona suka main game. Sona mengaku tidak punya komputer. Jun melihat televisi dan menawarkan menonton sesuatu, berharap bisa menemukan film bagus. Sona menjelaskan televisinya hanya menangkap siaran publik. Jun sadar apapun yang dia katakan berpotensi jadi tusukan, karena kondisi hidup Sona memang terbatas. Mereka lalu membuka album tahunan. Jun memperhatikan Sona tampak sama persis seperti waktu SMP. Jun menanyakan bagaimana Sona menghabiskan masa SMP. Sona mencoba menjawab tapi kata-katanya tidak keluar dan ruangan mendadak sunyi. Jun menelan ludah, merasa canggung. Dia buru-buru mencari topik lain. Jun melihat sebuah buku humor. Sona bilang itu buku lama, tapi menurutnya lucu. Isinya permainan kata. Jun mulai membaca beberapa bagian dengan suara pelan, lalu Sona menanggapi seolah dia hafal. Jun terpana menanyakan apakah Sona menghafal semuanya. Sona mengaku iya, tapi itu bukan hal besar baginya. Di kepala Jun itu justru menyakitkan. Jun membayangkan tidak ada yang bisa dilakukan di rumah Sona, ditambah Sona tidak punya teman. Jadi dia membaca buku humor itu berulang-ulang sampai lusuh.
Rasa bersalah menusuk Jun, apapun yang mereka lakukan terasa tegang, seperti berjalan di ladang ranjau. Sona salah mengartikan ekspresi Jun. Sona mengira rumahnya membosankan. Sona minta maaf menjelaskan dia mengundang Jun karena dia ingin memperbaiki sifatnya sekarang sudah SMA. Tapi dia juga menilai karena dia miskin, tidak ada hal seru yang bisa dia tawarkan. Jun bertanya apa yang biasanya Sona lakukan sepulang sekolah, murni karena penasaran. Sona mulai menceritakan rutinitasnya. Kemarin dia pulang ganti baju, jalan-jalan sebentar di sekitar komplek, lalu makan malam dan langsung tidur. Sona mengaku dia tidur larut, jadi pagi susah bangun, dan itu yang membuatnya telat. Sona juga minta maaf karena dia tidak bisa mengingat hari sebelum kemarin. Jun memanggilnya pelan, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Sona terdiam. Bahkan kalau Ghost Story Club tidak jadi, Jun tetap ingin bergabung klub yang sama dengan Sona. Sona terlihat kaget, tapi kemudian tersenyum hangat. Sona menyetujuinya. Understanding terhadap Sona naik 10 poin, Jun pulang dengan perasaan campur aduk. Waktunya sudah tiba. Kali ini dia merasa punya cadangan, punya alasan untuk bertahan. Di rumah ayahnya menanyakan kenapa wajah Jun terlihat kacau. Jun menjelaskan ada sesuatu aneh di rumah, ada sesuatu yang menyamar jadi ibunya. Ayahnya langsung kaku dan menanyakan kapan Jun pertama melihatnya. Jun kaget mendengar ayahnya sudah melihatnya lebih dulu. Ayahnya mengaku pertama kali melihatnya 3 hari lalu. Jun menghitung cepat, itu berarti sejak sehari sebelum upacara penerimaan. Ayahnya bercerita, malam itu dia keluar kamar dan melihat ibu melakukan handstand di atas meja. Saat ayahnya memanggil, leher ibu memutar menatapnya dengan gerakan yang tidak wajar. Ibu itu membandingkan ayahnya dengan suami-suami lain yang menjemput istri mereka pulang kerja, mempertanyakan kenapa ayahnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Lalu ada panggilan telepon masuk memutus momen itu. Ayahnya juga menyebut ibu itu seperti ingin melihat wajah ibunya sendiri, seolah menuntut sesuatu yang lain. Selama beberapa hari, ayahnya menunggu ibunya di depan rumah, bahkan kalau pulang kerja lebih cepat, supaya ibunya tidak pulang sendirian. Jun baru sadar, ibunya sempat bertanya, apakah Jun melihat hantu atau semacamnya di rumah. Jun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ayahnya menghela napas, menilai mereka tidak bisa membahayakan ibu asli, jadi mereka harus menangani masalah ini sendiri. Mereka naik ke atas, masuk rumah pelan-pelan. Mereka menahan pintu, mengambil payung sebagai alat bertahan, lalu melangkah perlahan. Ada cahaya dari dapur. Mereka berjalan menuju sumbernya. Di dapur, ibu terlihat memegang pisau. Saat mereka menoleh di sudut, mereka melihat ibu melayang di atas talenan, pisau di tangan. Jantung Jun dan ayahnya menghantam dada. Kepala ibu berkedut, lalu berputar seperti ulir, menatap mereka dengan kebencian. Ibu itu menuntut kenapa mereka baru pulang, dan kenapa pulangnya telat. Ayah Jun menjatuhkan tas kerjanya, lalu mengusirnya dengan teriakan panik, menyuruhnya pergi kalau itu hantu, dan pergi juga kalau itu manusia. Ibu itu tidak langsung menjawab. Setelah jeda yang mengerikan, ibu itu mengeluh soal ketidakadilan, seolah dia selalu dipaksa membersihkan kekacauan orang lain. Keringat dingin langsung keluar. Ibu itu mulai memaki, menuduh mereka terus membuat masalah. Lalu ibu itu melompat menerjang, memohon dengan cara yang salah, meminta mereka membiarkannya beristirahat. Ayah Jun membuka payung, menahannya seperti perisai. Pisau membentur payung. Ayah Jun sadar dia harus mematahkan momentum. Jadi dia membalik payung, menghantam tubuh ibu itu sampai terpental dan kepalanya membentur. Ibu itu jatuh, diam sejenak, lalu bangkit perlahan. Mulutnya mengucap sesuatu yang memualkan, menyuruh mereka gantung diri dan mati saja. Ayah Jun menyuruh Jun berdiri di belakangnya. Ayah Jun merasa ini tidak beres, bukan sekadar pertengkaran. Ibu itu mendongak menatap dengan pandangan kosong yang menusuk. Ibu itu membandingkan Jun dengan ketua kelas yang bisa fokus 3 jam, lalu menyesali punya anak sebodoh Jun. Setelah itu, ibu itu melayang makin tinggi, seperti trik sulap murahan yang jadi mimpi buruk. Darah mengalir dari mata ibu itu, seperti menangis darah. Ibu itu mengulang-ulang ajakan mati bersama, mengajak mereka menggantung semua orang. Lalu ibu itu melesat, memekik hal yang sama berkali-kali. Ayah Jun menyuruh Jun lari. Tapi ibu itu keburu mencengkeram Ayah Jun dan mulai mencekik. Jun gemetar, tapi dia tetap mengangkat payung. Jun memukul kepala ibu itu, memaksa cengkeramannya mengendur. Ibu itu menoleh ke Jun dengan tatapan yang bikin darahnya turun. Ayah Jun menyuruh Jun mundur, mengaku dia yang akan menanganinya. Di luar terdengar suara tetangga memanggil. Jun menoleh dan melihat tetangga sebelah masuk, sepasang bibi dan paman. Mereka bertanya ada apa. Paman itu berjalan mendekat ke ibu, mencoba menengahi dengan cara normal, meminta masalah diselesaikan baik-baik. Tapi begitu paman itu sadar ibu itu melayang, wajahnya jatuh. Ibu itu melotot ke paman itu, menuduh paman itu cuma bisa mabuk dan judi, lalu menyatakan dia
dia tidak mau hidup di sini lagi. Ibu itu mengancam akan menggantung semua orang dan menyuruh siapapun minggir. Paman itu menilai itu tidak terdengar seperti ayah Jun. Paman itu juga menyorot darah di mata ibu. Paman itu menyuruh Jun lari ke rumah mereka dan menelepon polisi. Jun panik, tapi ayahnya memerintah Jun pergi. Jun menggertakkan gigi lalu berlari sambil menyuruh ayahnya bertahan. Jun dan bibi itu masuk ke rumah tetangga. Jun kehabisan napas. Bibi itu masih kebingungan, merasa orang tua Jun baik-baik saja beberapa hari lalu. Jun meminta bibi itu menunggu karena dia harus menelepon polisi dulu. Jun mulai menelpon, tapi bel pintu dengan kamera berbunyi. Mereka berdua langsung menoleh dengan tubuh kaku. Di layar, ayah Jun muncul. Matanya menonjol, lidahnya terjulur, wajahnya seperti mayat hidup. Jun dan bibi itu keluh. Jun bertanya-tanya siapa itu dan apa yang terjadi pada ayahnya. Sosok itu mengoceh hal aneh, menyinggung mie instan dan sakit maag, seolah itu alasan. Sosok itu mengklaim dia bosan, jadi dia menggantung dirinya bersama ibu dan menyuruh Jun ikut mati. Jun membantah dalam hati karena keluarga mereka bahkan tidak hidup seperti itu. Sosok itu tetap memaksa Jun membuka pintu. Jun marah, menuntut apa yang mereka lakukan pada orang tuanya. Ponsel Jun berdering, nama ibunya muncul. Jun mengangkatnya dan ibunya yang asli menanyakan apakah terjadi sesuatu di rumah karena dia baru pulang kerja dan melihat kerumunan besar di gerbang, termasuk polisi. Jun sadar orang-orang pasti melapor karena keributan tadi. Jun menyuruh ibunya jangan masuk. Jun juga menyuruh ibunya menunggu, bahkan kalau polisi lewat. Tapi di tengah itu, pikiran Jun buyar. Di monitor kamera, tubuh ayah Jun yang tak bernyawa seperti diseret keluar dari bingkai. Lalu ibu asli Jun terlihat menatap kamera dari luar. Di saat yang sama, Jun menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Banyak kaki menggantung dari langit-langit, seolah ada pesta gantung diri di sekitar rumah itu. Jun dan bibi itu makin ketakutan. Di luar, terdengar suara orang tercekik dan gaduh yang tidak wajar. Jun tidak tahan. Dia perlu melakukan sesuatu. Jun menoleh mencari senjata, lalu melihat tas berisi stick golf. Jun meraih satu stick dan bilang dia akan mengecek. Bibi itu menahan, tapi Jun memintanya tetap di dalam. Jun membuka pintu dan melihat ayahnya tergeletak di lantai. Jun mengguncang bahunya, memaksa ayahnya sadar, tapi tubuh itu tidak merespons. Jun menoleh mencari ibunya, dan tepat saat itu, sosok ibu turun dari langit-langit di atas Jun. Napasnya terdengar dekat, terlalu dekat. Sosok itu melayang masuk, menghinakan tubuh Jun, menyebutnya tidak akan pernah menikah dengan badan babi yang gendut. Jun menghantam wajah sosok itu dengan stick golf. Tubuh sosok itu terguncang sesaat, tapi tatapannya tidak goyah. Sosok itu mencengkeram leher Jun. Stick golf jatuh. Jun meronta berusaha mencongkel jari-jari itu dari tenggorokannya, tapi cengkeramannya makin kuat. Sosok itu mendesak Jun mati saja, mengaku lelah menderita karena Jun sampai Jun kehabisan oksigen. Mata Jun berputar, tubuhnya melemah dan gelap menelan semuanya. Status window muncul mengabarkan Jun mati dan akan kembali ke checkpoint sebelumnya. Layar seperti memuat ulang. Jun kembali berada di titik terakhir sebelum berpisah dengan Sona. Sona terlihat mengucapkan salam perpisahan, menyatakan dia senang hari ini dan menyuruh Jun menjaga diri. Jun membalas dengan suara lemah dan ekspresi muram, lalu memaksa dirinya tersenyum, bersikap cerah, dan memastikan akan bertemu besok. Sona tersenyum dan menyetujuinya. Jun berjalan pulang, tapi kali ini dia tidak membuang waktu. Dia menelepon Gian. Gian mengangkat, menyebut dia sedang jeda belajar. Jun menanyakan apakah Gian sedang luang, lalu menceritakan ghost story mengerikan tentang entitas yang menyamar menjadi ibu seseorang. Jun menanyakan apakah Gian pernah mendengar cerita seperti itu. Gian heran kenapa Jun begitu terobsesi ghost story. Jun menutupinya dengan alasan penasaran, lalu mendesak apakah itu terdengar familiar. Gian akhirnya mengaku kalau ceritanya seputar hantu yang meniru anggota keluarga memang ada banyak. Tapi ada satu yang paling terkenal dan namanya Mother Dilemma.